Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membawakan presentasi tugas dari mata kuliah Intelijen Informasi Sistem, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bambang Herawan Hayadi Eskom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama itu saya sendiri, Nur Abdillah, NIM 2017000008, kemudian Vicky Rolanda, NIM 2017000017. Judul presentasi kami pada kali ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan di sini adalah yang pertama itu adalah definisi daripada AI ataupun artificial intelligence, kemudian sejarah daripada artificial intelligence, kemudian subdisiplin ilmu daripada artificial intelligence. Yang terakhir adalah ruang lingkup artificial intelligence pada aplikasi komersial. Saya akan bawakan yang pertama, definisi AI ataupun artificial intelligence. Kecerdasan memiliki arti kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam pemecahan masalah, serta menyelesaikan dengan efektif. Itu diambil dari buku Winston dan Prendergast pada tahun 1984. Apa itu AI? Ada beberapa ahli memiliki pemahaman tentang AI, yaitu pertama dari Simon Xe pada tahun 1987. AI itu merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kemudian Rich and Knight pada tahun 1991 mengatakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kemudian kategori daripada definisi artificial intelligence itu dibagi lagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah sistem yang dapat berpikir selayaknya seperti manusia, atau sistem that thinks like human. Kemudian sistem yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, sistem that acts like human. Kemudian sistem yang dapat berpikir secara rasional, sistem that thinks rasional. Dan terakhir sistem yang dapat melakukan hal yang rasional, sistem that acts rasional. AI dipandang dari beberapa sudut. Jadi yang pertama itu adalah sudut kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas atau berbuat seperti yang dilakukan oleh manusia. Dari sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Dari sudut bisnis, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Dalam sudut pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman, simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Sejarah daripada artificial intelligence. Jadi ada beberapa bagian sejarah yang kami kelompokkan. Yang pertama itu dikatakan zaman batu, dimulai dari tahun 1943 sampai dengan 1956. Waktunya
ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada rentang waktu tersebut, yaitu awal kerja JST dan logika. JST ini adalah jaringan saraf tiruan, kemudian munculnya teori logika Alan Newell dan Albert Simon, kelahiran Artificial Intelligence, Dartmouth Workshop, Summer 1956. John McCarthy memberikan nama bidang tersebut adalah Artificial Intelligence. Kemudian awal antusias dan harapan besar, yaitu waktu dimulai pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1969. Ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada rentang waktu tersebut, yaitu McCarthy 1958 mendefinisikan LIPS, menemukan time sharing dan advanced taker. Kemudian pembelajaran tanpa pengetahuan, pemodelan JST, pembelajaran evolusioner, Samuel Checker Player, pembelajaran metode resolusi Robinson, Minsky, The Microworld. Kemudian banyak demonstrasi kecil tentang perilaku intelijen. Kemudian prediksi over optimistic Simon. Kemudian masa gelap itu waktunya dimulai pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1973. Ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada rentang waktu tersebut, yaitu Artificial Intelligence tidak mengalami perkembangan, atau di sini ledakan perkembangan kombinatorial. Fakta bahwa suatu program bisa mendapatkan suatu solusi secara prinsip tidak berarti bahwa program memuat beberapa mekanisme yang dibutuhkan untuk mendapatkan secara praktis. Kegagalan dari pendekatan terjemahan bahasa alami berbasis pada grammar sederhana dan kamus kata. Penerjemahan kembali yang populer, yaitu dari Inggris, misalnya dari Inggris ke Rusia, kemudian kembali lagi ke Inggris. Penemuan untuk pemrosesan bahasa natural dihentikan. Kegagalan persepton untuk belajar dari fungsi sederhana sebagaimana disjunctive atau exclusive or. Penelitian pada JST dihentikan. Realisasi dari kesukaran dalam proses learning dan keterbatasan dari metode yang dieksplorasi. Konsep pembelajaran simbolik. Ya, jadi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Vicky Rolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur yang telah menjelaskan beberapa sejarah AI tadi. Nah, sekarang saya akan melanjutkan sejarah AI-nya. Pada waktu dimulainya tahun 1969 sampai dengan tahun 1979, ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada rentan waktu tersebut, yaitu yang pertama itu ada perubahan pada paradigma penyelesaian dari penyelesaian masalah berbasis search based menjadi penyelesaian masalah berbasis pengetahuan. Selain itu juga ada sistem pakar pertama, lalu dendral yang menginferensi struktur molekular dari informasi yang disediakan oleh spektrometer massa, dan micin ya, diagnosis blood infection, dan ada juga prospektor yang merekomendasikan eksplorasi pengeboran pada lokasi geologi yang menyediakan suatu deposit mineral molybdenum. Selain itu, di era industrial tahun 1980-an sampai hingga sekarang ini, ada waktunya dimulai ada beberapa kejadian juga penting yang terjadi pada rentan waktu tersebut, yaitu sukses pertama sistem pakar secara komersial, terus ada juga many all companies, dan eksplorasi dari strategi pembelajaran yang bermacam-macam, explanation based learning, case based reasoning, genetic algorithm, neural network, dan banyak lain. Jadi kembalinya neural network juga dari tahun 1986 hingga sekarang itu ada juga beberapa kejadian penting yang terjadi pada rentan waktu tersebut.
yaitu yang pertama penggalian kembali algoritma learning backpropagation untuk neural networks yang pertama dikenal dalam waktu 1969 oleh Bryson and Hu, dan banyak aplikasi sukses dari neural network. Lalu ada juga kehilangan respect terhadap sulitnya membangun sistem pakar atau macet knowledge acquisition. Selanjutnya kematangan dari tahun 1987 sampai sekarang ini. Ada juga beberapa kejadian penting yang terjadi pada rentan waktu tersebut, yaitu perubahan dalam cakup dan metodologi penelitian bidang kecerdasan buatan, membangun di atas teori yang ada, bukan cuma mengusulkan teori baru. Lalu juga berbasis klaim pada teorema dan eksperimen, bukan pada intuisi. Lalu juga menunjukkan relevansi ke aplikasi nyata, bukan pada contoh saja. Dan juga pada agent cerdas ya, atau pada tahun 1995 hingga sekarang juga ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada rentan waktu tersebut, yaitu realisasi pada waktu mulanya dipisahkan dalam sub dari kecerdasan buatan atau speech recognition, problem solving and planning, robotic computer vision, machine learning, knowledge representation, dan lain-lain. Perlu direorganisasi bila mana hasilnya diikat bersama-sama ke dalam suatu desain agent tunggal. Suatu proses reintegration dari sub area yang berbeda dari AI untuk membentuk whole agent ya. Jadi ada agent perspective of AI, ada agent arsitektur SOAR ya. Jadi dan juga ada multi agent system, dan terakhir itu ada agent untuk aplikasi tipe-tipe yang berbeda ya, seperti web agent. Subdisiplin ilmu AI ini ya, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari sistem pakar ya, yang disebut dengan expert system. Di sini komputer juga digunakan ya sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh si pakar tersebut. Nah, selain itu pengelolaan bahasa alami, natural language processing. Dengan pengelolaan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu juga ada pengenalan ucapan, yaitu speech recognition. Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Selain itu juga ada robotika dan sistem sensor, yaitu robotic and sensory system. Dan ada juga computer vision ya, yang mencoba untuk mendapatkan menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Lalu juga ada intelligent computer aided instruction. Jadi komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengejar. Dan terakhir itu ada game playing. Nah, ruang lingkup AI pada aplikasi komersil juga perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu dari segi pertanian, komputer dapat mengontrol robot yang melakukan kontrol terhadap hama, pemangkasan pohon, pemilihan hasil panen. Contoh lain misalkan pabrik juga, komputer dapat mengontrol robot yang harus mengerjakan pekerjaan berbahaya dan membosankan, infeksi, dan melakukan maintenance pekerjaan. Di dunia kesehatan juga komputer dapat membantu untuk mendiagnosis penyakit, melakukan monitoring kondisi pasien, memberikan treatment yang cocok. Dan pekerjaan rumah tangga juga dapat dikerjakan oleh komputer yang dapat memberikan nasihat dalam memasak dan berbelanja, membantu membersihkan lantai, memotong rumput, mencuci pakaian, dan melakukan maintenance terhadap pekerjaan. Nah, kesimpulannya, kecerdasan buatan adalah studi yang berusaha membuat komputer menjadi cerdas. Tujuan dari sisi teknologi dari kecerdasan buatan adalah untuk menyelesaikan masalah nyata. Dari sisi ilmiah tujuan kecerdasan buatan adalah untuk menyelesaikan variasi kecerdasan. Kecerdasan buatan dapat membantu kita untuk menyelesaikan kesulitan permasalahan nyata, menciptakan kesempatan baru dalam bisnis, teknologi, dan area aplikasi yang lain. Kecerdasan buatan merupakan gudang untuk menjawab pertanyaan tradisional yang bisa dinyatakan pada ahli bahasa, filosofi, dokter, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian dapat membantu kita untuk menjadi semakin pintar.
Nah, semua pembahasan di atas itu kami dapat dari Rich, Allen and Knight ya, itu pada tahun 1900. Jadi ini adalah daftar pustaka yang bisa kami sampaikan. Untuk mungkin sampai di sini saja yang bisa kami jelaskan untuk masalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mudah-mudahan materi ini bisa banyak membantu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.